burung pun menyanyi. Shalalalalalalalala, bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Halo adik-adik. Gimana nih kabarnya kalian semua di rumah? Masih tetap luar biasa kan? Luar biasa dong pastinya. Ketemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Salah. Ibadah sekolah minggu online. Iya. Sama aja ya. Ya maaf. Ketemu lagi sama Mbak Nike, Cikgu besar dan Mbak Mita. Hari ini kita mau awali ibadah sekolah minggu online ini dengan semangat. Kita mau pujikan Allah itu baik untuk menyemarakkan hari ini. Oke. Iya, karena Allah itu selalu baik Selalu sama baik. kita ya. Benar sekali. Yuk kita mau pujikan ya adik-adik semua. 1, 2, 3. Semangat ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam tangannya, Yesusku luar biasa. Yeay. Masih tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mau masuk ke ibadah hari ini, kita mau doa dulu ya adik-adik semua. Doanya dipimpin sama Mbak Nike. Yuk kita berdoa. Selamat sore Bapak, selamat sore Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Tuhan kumpulkan kami kembali untuk bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan yang sertai adik-adik semua, biar sekolah minggu pada hari ini boleh berjalan dengan lancar. Tuhan sertai dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau memuji Tuhan lagi, Mbak. Benar, memujikan Tuhan biar tetap semangat. Kita pujinya sambil jalan-jalan ya, Mbak. Yuk, Enggak jalan-jalan. deh. Ya, Enggak bisa. Gerakannya jalan-jalan. jalan-jalan. Kita mau nyanyikan Jalan serta Yesus. Yuk adik-adik semua ya. 1, 2, 3. Boleh pakai gerakan ya adik-adik semua, biar semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay. Good. Mantap. Mantap tuh. Nah, kita udah pujikan lagu. Setelah ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini temanya bekerja di ladangnya Tuhan. Hari ini siapa nih yang membawakan firman-Nya? Ciri-cirinya itu mbak-mbak cantik, Kecil, rambutnya pendek, Mbak kita semua. pakai kacamata. Siapa ayo? Adik-adik pasti tahu. Mbak kita semua, pokoknya mbaknya ada. Yuk kita panggil mbaknya ya. Yuk kita 1, panggil. 2, 3. Mbak Mbak Wiwi.
jumpa lagi di hari ini ya. Kita bersyukur Tuhan telah melihara kita hari lepas hari, dan saat ini kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan berdoa dulu supaya Tuhan pimpin di dalam belajar firman pada saat ini. Mari kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami ucap syukur Tuhan kalau pada kesempatan hari ini Tuhan kami boleh belajar akan firman-Mu bersama-sama adik-adik kami di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan sertai mereka supaya mereka juga bisa memahami apa yang kami pelajari bersama-sama. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menyertai kami orang yang lemah ini Tuhan, biarlah Engkau yang penuh supaya kami bisa membawakan dengan penuh hikmat. Semuanya ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita mulai cerita firman pada 6 ayat 1 sampai 5. Nah adik-adik baca di rumah dan Mbak Wi baca di sini ya. Mari kita akan baca bersama-sama. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang benar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari manakah diperolehnya semua itu? Hikmat apa pula kah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yosea, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi bentar ya adik-adik, Mbak Ida kelihatan. Ia tidak sana kembali menyembuhkan berapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Amin. Nah adik-adik, kita sudah baca dari ayat Markus 6 ayat 1 sampai 5. Nah, saya akan menanyakan adik-adik ya. Adik-adik pernah ditolak oleh teman-teman adik-adik ketika adik-adik memberikan pelayanan, misalnya teman-teman sekolah atau teman-teman di rumah, ketika adik-adik memberikan pelayanan menolong atau memberikan sesuatu, tapi teman-teman adik-adik menolaknya, gimana rasanya? Kecewa bukan? Tentu kecewa ya, karena Mbak Wi juga pernah terjadi melakukan penolakan, tapi itu karena ada alasannya, tidak semata-mata harus menolak. Dulu waktu kita ketemu di teman SMA, Mbak Wi itu dikasih bajunya juga bagus dan seksi, tapi menurut Mbak Wi itu bukannya tidak mau, tapi bukan untuk saya, maksudnya ada yang lebih teman lain yang membutuhkan, jadi Mbak Wi menolaknya, bukan tidak mau, tapi ada yang mungkin membutuhkannya. Nah, itu menolaknya secara ada alasannya. Kalau adik-adik juga ada alasannya, pasti juga tidak kecewa. Ya seperti firman Tuhan pada hari ini, penolakan Tuhan Yesus di Nazaret, tadi judulnya kan Tuhan Yesus ditolak di Nazaret. Seperti saat ini kejadian waktu Yesus melakukan pelayanannya di Nazaret. Di Nazaret itu Tuhan Yesus melakukan pelayanan, melayani, mengajar, dan juga memberikan pertolongan atau memberikan kesembuhan. Pokoknya banyak sekali yang Tuhan Yesus lakukan dalam pelayanan itu. Saat itu Yesus melakukan
pengajaran di dalam rumah ibadah di hari Sabat. Kalau adik-adik tahu, di hari Sabat seperti di sini itu ketika kita berkebaktian di hari Minggu itu seperti Bu Pendeta melakukan khotbah. Juga Tuhan Yesus di sana juga memberikan pengajaran seperti memberikan khotbah. Khotbahnya itu sangat bagus ya adik-adik, sehingga orang-orang yang mendengarkannya sangat terkagum-kagum, sangat heran dan sangat membuat puas gitu dan nyaman. Nah, mereka itu juga senang akan Yesus sebagai sosok yang dikagumi, sosok yang menurut dia itu sosok yang bijaksana, orang yang penuh luar biasa, pokoknya yang pandai. Itu sangat dihormati di Nazaret. Pokoknya orang-orang Nazaret itu senang sekali akan keberadaan Yesus. Tapi ketika mereka maksudnya orang-orang di Nazaret itu melihat Yesus dari keluarga mana, mereka itu kaget dan tercengang. Ternyata sosok Yesus itu adalah seorang tukang kayu seperti bapaknya, yaitu Bapak Yusuf, ya. Dia anaknya Yusuf, yaitu tukang kayu. Nah, disitulah mereka itu pada tidak percaya adik-adik. Kok tukang kayu bisa mengadakan mujizat, mengadakan penyembuhan dan mengajar atau berkhotbah yang sangat luar biasa. Dan orang-orang Nazaret itu tidak percaya lagi adik-adik, dan kayaknya tidak nggak mungkin lah orang tukang kayu kok bisa seperti itu, juga bisa mengadakan mujizat, dari mana dia. Nah, mulai saat itu orang-orang Nazaret itu meremehkan Yesus, terus menghina Yesus. Pokoknya direndahkan Yesus itu. Jadi orang-orang Nazaret itu sudah tidak percaya lagi sama Yesus. Nah, Yesus terus diusir dari tanah Nazaret itu, diusir seluruh keluarganya. Padahal Yesus itu dibesarkan di situ dari kecil sampai dewasa kan hidupnya di Nazaret. Jadi Yesus diusir seluruh keluarganya, dan Yesus pun tidak marah seperti kalau kita diusir dan dikecewakan oleh teman-teman kita, pasti kita kan marah-marah ya adik-adik. Kalau Yesus enggak, dia tetap tetap bersyukur dia, meskipun dia diusir dari tanah Nazaretnya, dari kecil hidupnya di situ, dan keluarga-keluarganya juga hidupnya di situ, sehingga kenangan begitu banyak ya di Nazaret itu keluarga Yesus di situ. Meskipun dia diusir oleh orang-orang Nazaret sekitar Nazaret itu, Yesus tetap melayani Tuhan. Meskipun orang-orang Nazaret mengusir Yesus, tapi Yesus tidak berputus asa, tetap melaksanakan pelayanannya, menyembuhkan orang-orang sakit dan juga mengadakan mujizat-mujizat. Nah, di dalam kehidupan kita, seperti penolakan Yesus di keluarganya, di kotanya sendiri, ironis sekali ya adik-adik, di kota yang kelahirannya diusir oleh masyarakat sekitarnya. Padahal masyarakat sekitarnya, orang-orang yang tinggal di Nazaret itu adalah orang-orang yang sudah mengenal Yesus dari kecil hingga dewasa. Kalau itu terjadi pada kita, mungkin kita akan marah-marah, mungkin kita akan tidak terima. Nah, karena Yesus
orang yang apa ya, yang luar biasa. Yesus adalah utusan Bapa, karena orang-orang Nasrani tidak percaya karena beliau itu profilnya adalah tukang kayu. Jadi orang-orang Nasrani itu tidak percaya. Nah, meskipun Yesus tetap diusir dari Nazaret, dia tetap menjalankan tugas-tugasnya. Seperti kalian saat ini, mungkin pengusirannya atau penolakannya itu terjadi sampai saat ini. Mungkin kalian sedang melayani Tuhan, mungkin bekerja di ladang Tuhan. Adik-adik kan masih kecil, meskipun masih kecil, tapi adik-adik tetap juga melayani saat ini. Mungkin adik-adik tidak merasa ya, tapi minggu-minggu kemarin adik-adik kan bernyanyi untuk Tuhan. Itu adalah bentuk pelayanan. Juga waktu sebelum pandemi COVID ini di sekolah minggu juga adik-adik melayani di dalam doa, di dalam memberikan edaran persembahan. Itu juga pelayanan. Jadi adik-adik juga sudah terjun bekerja di ladang Tuhan, meskipun tidak seperti kakak-kakak yang sudah dewasa ini, tapi adik-adik kan masih kecil. Bentuk pelayanan seperti itulah, itu sudah menjadi sangat luar biasa. Juga Heri pun juga melayani Tuhan. Ketika eyang-eyang yang datang ke gereja, turun dari beca atau turun dari mobil, dituntun Heri masuk ke gereja, itu juga bentuk pelayanan adik-adik. Jadi pelayanan bentuknya itu apapun bisa kita lakukan asal dengan hati yang ikhlas, dengan penuh sukacita. Itulah bentuk pelayanan. Dan mungkin adik-adik tidak merasa ya, aku masih kecil, masa sih aku bisa bekerja di ladang Tuhan. Ternyata adik-adik sudah mengerjakan semuanya itu dengan tidak terasa ya. Kemarin sudah memuji nama Tuhan, sudah ditampilkan, itu juga bentuk pelayanan. Apresiasinya dari jemaat-jemaat, dari eyang-eyang itu sangat luar biasa. Kemarin Mbak juga dikasih surprise, Pak, bagus Mbak, anak-anak sekolah minggu. Oh iya, terima kasih. Itu adalah bentuk pelayanan anak-anak yang sedini mungkin yang bisa kami lakukan. Meskipun di zaman sekarang masih corona, tapi kita masih tetap bekerja di ladang Tuhan. Meskipun banyak rintangan ya bekerja di ladang Tuhan. Mungkin dari kita sendiri, atau mungkin dari teman-teman, atau mungkin dari orang lain. Kalau kita bekerja di ladang Tuhan itu tidak semudah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Mungkin adik-adik saat ini belum merasakan, nanti kalau sudah remaja atau dewasa dan bisa terjun di dalam dunia pelayanan, kerja di ladang Tuhan, adik-adik akan merasakan. Tapi tetap bersuka cita. Kita bekerja di ladang Tuhan itu tidaklah sia-sia. Pasti Tuhan akan memberikan hadiah yang luar biasa. Amin adik-adik. Ya, cerita pada hari ini adalah bekerja di ladang Tuhan, jangan jemu dan lelah. Mungkin dari diri kita pasti ada malas ya, atau kejenuhan. Misalkan kalau waktu disuruh berdoa, waktu disuruh memuji nama Tuhan, waktu kita masih berkumpul di sekolah minggu sebelum pandemi COVID itu ya, ada yang menolak, ada yang tidak siap. Ya, adik-adik jangan seperti itu lagi. Mungkin nanti setelah corona ini selesai, kita akan berkumpul lagi. Nah, adik-adik nanti bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Jadi kita jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, meskipun kita masih kecil-kecil, tapi kita tetap bersukacita untuk melayani Tuhan.
adik-adik? Ya, cukup. Sekian dulu ya cerita firman Tuhan pada hari ini. Diambil dari Markus 6 ayat 1 sampai 5. Nah, mungkin ada tugas ya dari Mbak Wiwi, bentuk pelayanan adik-adik yang sudah tadi Mbak Wiwi terangkan sedikit. Nah, nanti bisa adik-adik tulis, aku sudah melayani Tuhan, berarti sudah terjun di ladang Tuhan itu apa saja ya. Bisa melayani sesama, bisa melayani pada teman-teman, itu adik-adik tulis. Setelah itu biasa dikumpulkan lewat grup sekolah minggu ya adik-adik. Itulah bentuk pelayanan yang adik-adik sudah kerjakan. Ya, adik-adik yang merasakan, jadi adik-adik yang tahu pelayanan yang bagaimana yang sudah aku lakukan yang Tuhan. Nah itu nanti ditulis aja ya, dan nanti bisa dikumpulkan lewat grup. Nah adik-adik jangan lupa dikerjakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena penyertaan Tuhan. Pada saat ini kami sudah belajar firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan biarlah Engkau yang menyertai anak-anak-Mu dan bertumbuh di dalam imannya semakin kuat. Ya Tuhan, selanjutnya kami akan memuji nama-Mu kembali. Biarlah Engkau yang menyertai kami semua. Haleluya, amin. Nah, gimana adik-adik semua udah mendengarkan firman kan? Dari tadi dengerin apa enggak nih? Jangan-jangan enggak dengerin lagi. Ayo, jangan-jangan di-skip-skip nih. Skip-skip kan? Anak-anak GKJT Semarang 2, sekolah minggu GKJT Semarang 2 gak mungkin kayak gitu. Pasti Iya. mereka mendengarkan semuanya Mas Iya. Iqbal. Bener. mantap. Gitu kan. Nah, kita Adik-adik, tadi kan mendengarkan firman yang temanya jangan lelah bekerja Bekerja di di tangannya Tuhan. ladang Di ladangnya Tuhan, Mbak Dika. Oh ya maaf Mbak Mita. Kira-kira Mas Leo sama Mbak Mita ada kesaksian nggak tentang firman yang tadi disampaikan sama Mbak Wiwi? Oh ada dong Mbak. Ada apa nih? Jadi ini Cikgu ini apa ya? Kalau misalnya Cikgu pelayanan, sekolah minggu, pemuda, atau Cikgu lagi ngajar di sekolah, itu pasti Tuhan kasih berkat yang enak-enak. Wah. Dapat mie ayam gratis, dapat jajan gratis. Nah, pokoknya kalau kita bekerja di ladang Tuhan tuh kita nggak pernah kekurangan ya adik-adik ya. Selalu dapat berkat ya Mas Leo ya. Makanya kita nggak boleh lelah. Bener sekali. Mantap. Mbak Mita ada barangkali? Kalau Mbak Mita itu dengan kita mau melayani Tuhan, entah itu di gereja, di sekolah, atau dimanapun itu, kita harus melakukannya dengan sukacita. Nanti kita pasti akan mendapatkan berkat yang banyak dari Tuhan. Iya, Seperti itu. mantap. Mantap, luar biasa adik-adik. Berkat Tuhan itu selalu tercurah buat kita semua yang Amin. nggak pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Ya, betul sekali. Nah, Makanya apa? Sekarang kita mau Pujikan, jangan lelah bekerja di Ladangnya ladangnya Tuhan. Tuhan. 2, 3. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibantu di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay. Nah sekarang kita mau persembahan ya adik-adik semua.
kita udah masuk minggu ke 16. Yuk, sekarang adik-adik siapin amplopnya kayak gini ya. Terus persembahannya dimasukin. Habis itu Putar, terus dicelupin. banyak Oreo. Habis itu dikasih tanggal ya adik-adik. Nah, nanti kalau udah ketemu, maksudnya kalau coronanya sudah selesai, nanti bisa dikasihkan ke kakak-kakak sekolah minggu, Mbak Nana, Mbak Wiwi. Nah, udah ya. Habis ini kita mau pujikan Sungai Sukacitamu. Ayo. 1, 2, 3. Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab damai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sabanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay. Setelah ini kita mau doa, Mbak. Mendoakan persembahan. Dan doa pula. ya terus kan yang doa Mas Rio ya. Oke, Mbak. Kakak. Kakak. Yuk kita berdoa. Yuk Mas kita Rio. berdoa, matanya ditutup, tangannya dilipat. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Bapa melalui berkat-Mu pada kami yang dapat kami persembahkan pada hari ini. Kami mengucap syukur juga karena Engkau telah sertai kami sepanjang ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami mau serahkan persembahan ini, kami mau serahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup. Dan kami percayakan segala pelayanan, aktivitas, belajar, bermain kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mau serahkan sisa hari kami pada hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami mau serahkan hari esok dan masa depan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami minta ampun Bapa apabila kami masih sering melakukan banyak kesalahan, kami masih sering lupa berdoa, kami minta ampun. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, sekarang kita udah di penghujung acara ya Mbak Nika ya. Iya. Kita mau bersyukur pada Tuhan dengan menyanyikan Terima kasih Bapak. Bapak terima Bapak kasih. terima kasih, kebalik ya, sorry ya. Yuk kita sama-sama pujikan ya adik-adik semua. Oke. Bapa terima kasih. Bapa terima Yesus memberkati. Menjadi siap dibangun di atas dasar